Selamat malam, yang saya hormati para peserta webinar Jadi Pengusaha Itu Keren. Turut hadir bersama kita malam ini, partner saya Ibu Yuki dari V-Office Group, dan Dr. Angga Wira, Komite Investasi BKPM RI, Bapak Priyamanaya Dian, Dewan Pembina BPP HIPMI, Bapak Iim Rusyamsi, Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Kawendra Lukistian, Ketua Umum Gcraft, Bapak Ari Mufti dari Sandinomics, Bapak Michael Sanjaya, National President GCI Indonesia, Bapak Krista, Ketua Umum Gema Inti, Bapak Iqbal Farabi, CEO Benang Komunika, Bapak Yuga Aden dan Bapak Antonio dari Aden Co, Bapak Anthony Leong, CEO Menara Digital, dan juga keluarga besar V-Office dan izin.co.id. Rekan-rekan organisasi dan institusi yang turut mendukung acara kita malam ini, juga bersama kita Ibu Anissa Indraini dari detik.com, Bapak Dwi Rizky dari Harian Warta Kota, para rekan wartawan media nasional, dan seluruh peserta webinar, para entrepreneur tangguh dan calon entrepreneur keren Indonesia. Adapun peraturan webinar kita malam ini, para peserta diwajibkan untuk mematikan audio selama acara berlangsung, video diperkenankan untuk dinyalakan sepanjang webinar, dan kami telah mengumpulkan berbagai pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta melalui email. Narasumber akan menjawab pertanyaan tersebut pada sesi tanya jawab. Dan terakhir, para peserta diharapkan menjaga ketertiban selama acara ini berlangsung. Tidak berlama-lama, atas nama V-Office Group dan izin.co.id, didukung oleh Aden Co, saya Erwin Suryadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara, mentor, dan chief saya, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ibu Nur Asya Uno, pembicara dan ambasador kami, Bro Christian Sugiono dan Mbak Titi Kamal, atas kesediaannya berbagi tips dan jadi pengusaha yang keren di malam hari ini. Selanjutnya, please welcome former Putri Indonesia, former Miss Universe Indonesia, yang juga seorang edutech entrepreneur dan moderator kita malam ini, Mbak Zivana Leticia. Tempat dan waktu kami persilakan, please welcome Mbak Zizi. Thank you. Terima kasih banyak Pak Erwin. Selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak ada technical error malam hari ini. Suara saya bisa kedengaran jelas semuanya ya. Oke, thank you so much Pak Erwin for the invitation. Dan saya mewakili moderator di sini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada izin.co.id yang telah menyelenggarakan acara ini, karena kita semua tahu Indonesia ini perlu banyak sekali pengusaha-pengusaha muda. Jadi di kala kesibukannya, di tengah-tengah lagi PSBB seperti ini, terima kasih banyak kepada Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Christian Sugiono yang sudah meluangkan waktunya. Di sesi ini kita akan gali banyak sekali ilmu dari kedua narasumber hari ini. Jadi untuk seluruh peserta yang hadir diharapkan untuk bisa mencuri ilmu banyak-banyak, dan semoga pengalaman-pengalaman beliau yang sudah hebat-hebat ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa diimplementasikan di usaha ataupun ide-ide briliannya yang sekarang mungkin masih belum bisa terlaksana. Oke, sebelum saya mulai, acara ini juga disponsori oleh izin.co.id. Izin.co.id ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pengurusan legalitas perusahaan paling lengkap, tercepat, dan tentunya paling terpercaya di Indonesia. Di antaranya merupakan layanan pengurusan pendirian perusahaan, perizinan usaha, layanan pajak, pendaftaran merek, dan juga pembuatan kontrak. Yang pastinya ini sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman, apalagi yang mau terjun ke dunia entrepreneurship. Ini semua adalah dasar-dasar utama yang dibutuhkan supaya kita bisa melangkah lebih maju lagi. Dan juga acara ini didukung oleh V-Office, yaitu layanan penyedia kantor virtual. Webinar ini bisa berlangsung juga menggunakan layanan live di V-Office yang merupakan ruang studio multifungsi untuk podcast, webinar, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Ini nanti mungkin Pak Erwin kita akan tagih sama-sama ya Pak. Pak Erwin ini ada video tayangannya, ruangan V-Office yang baru nih seperti apa, keren banget, saya sendiri udah lihat. Jadi untuk teman-teman, terutama di masa pandemi seperti ini, banyak menggunakan online webinar dan semua kebutuhan konten lainnya itu bisa syuting, bisa dibikin langsung di studionya V-Office. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya panggil pengisi acara kita malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Sandiaga Uno, seorang tokoh dan juga pengusaha nasional. Selamat malam, Pak Sandi. Malam,
Malam Zivana, apa kabar? Thank you. Baik, baik Pak Sandi apa kabar? Mungkin Bang Sandi aja kali ya kita panggil malam hari ini ya. Boleh. Ada yang panggil Kayaknya Bang. banyak anak-anak muda juga nih malam hari ini. Coba kita cek dulu ya di kolom chat mana suaranya nih yang dari Jakarta mana nih? Baca nggak dari Jakarta? Jakarta, aku dari Jakarta. Oh iya, saya juga Jakarta, Bang. Jakarta banyak ya. Coba dari kota mana aja nih kita absen dulu. Ada 179 orang loh malam hari ini. Jakarta coret nih ada. Oh dari Bali, Tangerang, Solo, Sampit, Minahasa, Medan. Wah, rame ya. Oke, ini rame banget Banjarmasin. Ada dari Papua juga, Tegal, Manado. Kayaknya seluruh Indonesia hadir semua nih hari ini. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih antusiasmenya. Nah, selain ada Bang Sandi, ada juga Mas Christian Sugiono, seorang entrepreneur muda, seorang ayah juga, dan mengawali karirnya di bidang entertainment, ternyata sekarang menjadi seorang entrepreneur. Selamat malam, Mas Christian Sugiono. Selamat malam Sisi, apa kabar? Apa kabar? Selamat malam Mas Andi, ketemu lagi. Selamat malam Erwin. Ya. Malam teman-teman semua. Ya. Ya. Oke, nah mungkin Bang Sandi dan Mas Christian Sugiono di sini udah sering banget sharing tentang yang namanya entrepreneurship. Tapi pasti nggak bosan-bosan ya, semoga nggak bosan untuk share juga dari awal ke kita semua di sini tentang jatuh bangunnya. Kalau dengar kata-kata pengusaha atau entrepreneur tuh kan emang yang kebayang pertama tuh keren. Makanya judul webinar hari ini juga pengusaha itu keren gitu. Tapi apakah memang dalam prosesnya sekeren itu? Atau gimana nih? Mungkin boleh cerita dulu pengalamannya dari awal merintis bisnis. Bang Sandi dulu silakan. Ya kalau dibilang keren, sebagai pengusaha keren dulu itu di awal-awal saya masih mulai meniti karir sebagai profesional, yang dianggap keren itu justru lebih banyak profesional banker ya. Jadi Wall Street, stock trader, investment banker, itu yang dulu ya nuansa keren itu di anak-anak muda kalau pengen gede, karena waktu kita mau masuk ke profesional itu ngelihatnya Michael Douglas di Wall Street, nah itu keren. Tapi sekarang we are redefining coolness ya. Saya ini jadi pengusaha kan secara kecelakaan, karena saya di PHK di tahun 1997. Akhirnya saya by accident masuk menjadi pengusaha. Waktu itu jadi pengusaha itu identik lebih gimana ya, bahwa pilihan pertama itu PNS, pilihan kedua kerja di bank, kerja swasta. Nah, pengusaha itu kalau udah all of the above itu nggak available baru jadi pengusaha. Nah, coolness zaman itu identik bukan dengan pengusaha. Dan para pengusaha biasanya jarang tampil. Pengusaha-pengusaha itu di belakang layar banget, tokoh-tokoh yang grup besar itu banyak mendirikan perusahaan-perusahaan yang nggak teridentifikasi dengan mereka karena mereka ingin memaintain profil yang non-publik gitu. Nah sekarang terbalik ya, kayaknya zamannya milenial ini revival of the entrepreneur. Jadi entrepreneur sekarang keluar menjadi aspirasi daripada milenial, dan ya semuanya ngelihat bahwa milenial, anak-anak muda ini opsinya sekarang 55% inginnya justru jadi pengusaha. Jadi kita redefining coolness, dan banyak sekali tren-tren terbaru di dunia yang saya sebut sebagai unstoppable global trend atau major trend. Itu salah satunya adalah being entrepreneurial. Itu adalah salah satu apalagi di era digital ini ya, being digital natives, DNA entrepreneur itu ada di sekeliling kita dalam keseharian kita. Jadi mungkin itu pengalamannya sih. Tapi waktu saya memulai dulu berat banget sih. Kita ya mulai dari UKM. Saya mulai kan karena di PHK jadi nggak punya banyak tabungan, sewa kantornya di ini banyak cerita, tapi ngingetin Erwin karena Erwin
sekarang V-Office. Kalau dulu ada solusi V-Office sih mungkin kita, by the way, thank you nih bro, dikasih baju ini nih bro. Ini V-Office. Tapi yang satu lagi kekecilan. Jadi aku kasih Mbak Nur aja kali ya, yang M. Rajin Jadi olahraga Bang Sandi biar lebih kurus. aku udah gemuk nih sekarang, naik sekilo. Jadi waktu dulu, saking kita susah dapat kantornya, akhirnya partner saya bilang, akhirnya kita dapat. Nggak terlalu jauh dari Kuningan, karena dulu kan segitiga emas Kuningan. Tapi nggak jauhnya di mana bro? Namanya Rosan. Ini sekarang dia ketua umum Kadin. Ada di dekat di belakang-belakang Kuningan situ, dekat Jalan Raharjo di sebelah situ. Terus akhirnya kita datang ke kantornya kan. Ya, begitu masuk, karpetnya warnanya pink. Waduh, karpet pink, terus lihat sekelilingnya tuh semua kaca-kaca gitu. Terus aku bilang, bro, kok ini kantor apa dulu? Iya bro, ini dulu bekas salon katanya. Kita cuma bisa dapat ini yang paling dekat supaya, tapi akhirnya kita ambil juga, dan itu 8 kali 10 meter. Itu salah satu kesulitan pertama kita nyari kantor, karena kita pengen bisnis di bidang keuangan harus representatif kan, dan kita harus dekat dengan klien-klien kita. Akhirnya kita nyikapinnya, ya udah nggak usah bawa klien ke kantor, karena kalau bawa klien ke kantor, ya dia pasti bingung gitu, nyari gedungnya susah, terus begitu masuk karpetnya warna merah muda. Akhirnya kita selalu jemput bola, kita ketemunya ke kantor mereka, kita ketemunya di lobi hotel dan lain sebagainya. Jadi itu sih awal-awal mulanya, dan seiring waktu ternyata banyak solusi-solusi untuk para pengusaha bisa memulai dengan banyak kemudahan-kemudahan, termasuk izin ya. Dulu kita juga dapetin izinnya, waduh setengah mati banget. Tapi sekarang agak lebih mudah, dan peringkat kemudahan bisnis di Indonesia juga semakin hari semakin naik. Mudah-mudahan pada satu saat perizinan akan jauh dipermudah sih gitu. Oke, oh gitu ya Bang Sandi, berarti kisah awalnya repotnya mencari kantor pada saat bisnis pertama. Kalau Mas Christian Sugiono gimana nih Mas ceritanya? Udah sukses di bidang entertainment, kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur? Silakan. Ya mungkin banyak yang mikir, oh saya jadi artis, kemudian jadi entrepreneur gitu ya. Tapi sebenarnya kalau cerita sebenarnya sih kebalik. Ketika saya pulang dari Jerman tahun 2006, saya udah mempunyai ya kecil-kecilan lah, bikin usaha sama teman, kita udah bikin kantor, udah bikin perusahaan web development. Dari situ kita udah punya klien di Indonesia, dan saya udah membuka usaha. Tapi kemudian dapat tawaran untuk terjun di dunia entertainment, dan saya ambil tawaran itu, sehingga yang orang tahu adalah bahwa saya jadi artis dulu gitu, terus kemudian baru jadi seorang entrepreneur. Tapi ya kalau misalnya menjadi entrepreneur kan emang seperti yang tadi Mas Andi bilang juga nggak terlalu terekspos lah waktu itu gitu ya. Waktu itu mungkin belum seheboh sekarang, banyak event, banyak acara-acara, sehingga orang jadi bisa lebih dikenal gitu. Tapi kalau saat itu saya di belakang layar, kita kerja aja terus, kerja, sambari di depan layar yang orang tahu adalah saya seorang public figure. Ya ceritanya sih kurang lebih seperti itu. Mungkin kenapa, kalau bisa ditanya, kenapa kok nggak mau kerja di kantor atau seperti apa ya, saya pengen kerja di kantor gitu ya. Tapi kebetulan saya pulang dari Jerman nggak membawa apa-apa. Saya nggak membawa ijazah, saya nggak membawa hasil dari studi saya yang udah 6 tahun di sana, nggak bisa daftar kerjaan gitu. Jadi akhirnya ya saya bikin kantor sendiri untuk mencari orang supaya bisa kerja sama saya, kurang lebih begitu. Dan pertama kali bisnisnya adalah online media, dan saya bergerak di bidang internet, di bidang teknologi dan internet, karena kebetulan saya kuliah IT. Gitu. Oke, jadi apa tuh, Christian, nama usaha pertama banget waktu bahkan sebelum ditawarin ke dunia entertainment itu? Ya, waktu itu nama perusahaannya adalah Subtube Studio. Sekarang sudah berubah menjadi production house. Tadinya awal mulanya adalah web development studio, di mana kita menerima kerjaan web development. Saya adalah web developer.
dan saya punya partner, dia web designer. Jadi kita ya bikin inilah, waktu zaman itu belum ada mobile, itu tahun 2006. Mobile app itu belum ada, kita bikin web development, namanya Subtube Studio. Anggotanya, karyawannya waktu itu cuma 3 orang, dan semuanya direktur. Semuanya OB juga, semuanya sales juga. Jadi merangkap kita semuanya gitu. Oke, kalau gitu berarti masih berjalan ya sampai sekarang ya. Nah ini kan mungkin kita dengar ceritanya tadi dari Bang Sandi juga, dari Mas Christian juga. Mungkin orang sekarang udah tahu Bang Sandi dan Mas Christian ketika sudah jadi orang lah ibaratnya, tapi nggak pernah tahu strugglingnya seperti apa waktu di awal. Mungkin sekarang kita cuma tahu cerita apa ya, kilas baliknya aja gitu. Tapi misalkan dulu inget-inget lagi momen-momen waktu awal-awal merintis, itu kesulitan apa sih yang paling terasa? Mungkin Bang Sandi dulu. Pertama, kesulitannya karena saya memulai usaha secara terpaksa atau secara kecelakaan adalah mengubah mindset ya, Zizi. Jadi pertama kan kalau dulu sebagai profesional kita ada pendapat atau ada satu pemikiran bahwa ya akhir bulan kita tetap dapat gaji, terus kita dapat tunjangan perumahan, tunjangan mobil, dan waktu itu saya di usia 25-26 di Asia Tenggara itu cukup terekspos di dunia investment management waktu itu. Jadi merasa ya semuanya udah punya lah, on top of the world gitu loh. Gaji gede, terus segala macam. Nah begitu jatuh gubrak, ngerasain harus balik tinggal di rumah orang tua sendiri lagi, terus nggak punya mobil. Apalagi dulu anak-anak muda, itu keren dulu tuh identik dengan nice car gitu, sports and muscle car gitu. Jadi kalau dulu saya pulang ke Indonesia nggak punya mobil, tinggal di rumah orang tua, office-nya juga struggling, terus akhirnya kita mulai pertama kali kantor punya mobil itu ada kita nyewa mobil udah 5-10 tahun gitu. Jadi setiap kali kita ketemu sama klien atau calon klien di lobi, kalau mobilnya kita datang duluan gitu, terus kita belaga kayak lagi nunggu gitu, belaga nggak ini, padahal supirnya udah lewat tuh tin gitu. Terus kita siapa itu? Kita nggak lihat gitu mobilnya. Jadi kayak gitu-gitu hambatannya sih lebih ke arah mindset. Tapi setelah kita ubah, apain sih kita? Karena dulu takutnya kalau kita nggak punya kantor yang keren, mobil yang neces, kita nggak bisa dapetin klien. Nah zaman sekarang berubah. Pengusaha-pengusaha sekarang lebih banyak yang sederhana. Dan saya selalu bilang bahwa kalian tuh mesti institutionalize. Orang yang entrepreneurial mind itu belum tentu punya institusi, punya entitas. Jadi kayak Aden & Co ini yang ikut menggagas acara ini, itu juga dulu udah ikut di perhelatan-perhelatan yang tinggi, seperti kayak perhelatan yang kalau dibilang adalah international atau world class event. Tapi dia ya gitu, nggak punya entitas. Dia lepas aja, dia kayak freelancer, enakan freelance. Nggak bisa. Kalau kita punya knowledge, kita harus institutionalize. Nah, jadi tantangan kedua adalah ya mendirikan entitas kita, mendapatkan izin yang tepat, dan itu adalah hambatan yang kedua. Jadi di OKOC kami selalu bilang bahwa ada beberapa langkah menuju kesuksesan. Salah satunya adalah ya tentunya pelatihan dulu, mengubah mindset. Kedua, mendapatkan legalitas daripada usaha kita, yaitu melalui perizinan. Perlu mentor, makanya saya dulu dapat, alhamdulillah ya dapat mentornya tokoh-tokoh yang ya sekelas waktu itu William Suryajaya. Itu beruntung banget sih dia mau ngambil kita sebagai muridnya gitu. Terus baru terakhirnya di ujung sekali baru akses terhadap permodalan. Nah menurut saya sekarang sama dulu bedanya luar biasa ya. Kalau kemarin hari Senin nggak ketemu sama Christian, saya taunya dia tuh
entertainer yang jadi entrepreneur. Tapi ternyata dia tuh lebih duluan jadi entrepreneur. Berarti kan dulu entrepreneur nggak terlalu terekspos. Nah, kita ingin sekarang justru memainstreamkan atau mengarus utamakan kewirausahaan ini, entrepreneurship. Jadi pengusaha itu keren sehingga ya sekarang udah mulai sih anak-anak muda mau bikin startup, lulusan sekolah udah jarang yang mau ya daftar lagi, nunggu, nyiapin CV dan lain sebagainya. Mereka malah justru nyiapin business plan. So I'm very proud hasil kerja kita dulu di HIPMI, mulai dari yang kecil-kecil untuk memulai usaha sampai yang lebih fundamental, bagaimana memberdayakan UMKM itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Oke. Wow, ini behind the scene ya Bang Sandi ya ceritanya. Ternyata ada zaman dulu punya mobil yang bergengsi itu juga jadi salah satu faktor sukses menurut pandangan society ya pada saat itu ya. Mungkin Iya, kalau betul. sekarang ukuran suksesnya sepeda kali ya Bang ya? Sekarang sepeda ya udah jadi ini juga, jadi tren terkini ya. Jadi kan Itu lifestyle. tantangan laki-laki sekarang apa, Zizi? Harta, tahta, wanita, sama sepeda. Sepeda, oke. Ya benar-benar. Oke, seru banget. Mas Christian gimana ceritanya? Ada nggak dulu waktu awal-awal merintis itu ngalamin struggling yang kalau diinget-inget sekarang tuh juga jadi pengalaman yang berharga banget? Oh iya, pasti. Terutama mungkin tiap orang beda ceritanya gitu ya. Kalau saya ketika di Jerman, saya pernah kerja, saya udah kerja dari umur ketika pertama kali nyampe di Jerman, saya udah nggak pernah dikasih uang lagi oleh orang tua saya, sehingga saya udah struggling sendiri lah. Cuman kerjanya kan beda. Kerjanya waktu itu kita kan ya kerja di supermarket, kerja di restoran, kerja di segala macam yang sifatnya part-timer sama kerja inilah, kerja serabutan yang penting dapat duitnya gitu kan ya. Gaji 6 euro 1 jam, kita kalau misalnya rajin sebulan bisa buat jalan-jalan atau bisa buat apa gitu. Saya dari dulu emang udah modelnya orangnya kerja. Nah, tapi ketika di Indonesia pulang terus kita bikin perusahaan istilahnya jadi bos. Nah, ketika jadi bos, saya nggak pernah sebelumnya bekerja lama gitu di sebuah institusi corporation gitu, sebuah perusahaan yang udah matang, yang udah jadi. Jadi emang ketika di awal saya gagapnya adalah gimana sih cara how company runs gitu, gimana perusahaan itu bekerja, gimana corporation itu bekerja dan segala macamnya, struktur perusahaan dan juga gimana kita inilah proses. Kebetulan perusahaan kreatif ya, proses kreatif dari ide sehingga dieksekusi menjadi barang, bisa dijual ke klien, menjadi sales, dan menjadi profit gitu ya. Jadi proses itunya tuh saya belajar benar-benar autodidak, dan awalnya gagap di situ. Jadi emang agak susah untuk menjadi seorang entrepreneur ketika belum pernah punya pengalaman kerja di perusahaan lah gitu. Apalagi kita mau bikin perusahaan sendiri, ceritanya begitu kan. Dan kemudian mungkin cerita lainnya adalah pada zaman itu, ya apa ya, kesusahan untuk mencari talent gitu, karena kita perusahaan media, online media. Pada waktu itu social media tuh baru muncul sehingga kita mencari orang untuk menjadi admin Facebook misalnya, atau orang mencari admin social media. Pada saat itu pekerjaan tersebut belum ada. Kalau sekarang kan udah banyak, udah jelas, udah jadi bahwa ya lu nanti bisa kerja, lu bisa menjadi social media officer atau account gitu kan. Tapi pada saat itu nggak tahu, kita butuh orang yang menjalankan social media, apa nih judulnya, job desk-nya itu seperti apa, terus dia report kemana, nanti dia kerjanya seperti apa tuh kita nggak tahu. Jadi kita masih meraba-raba, mengharang-harang gitu ya. Jadi ya emang saya masuk ke dalam masa transisi ketika mungkin perusahaan-perusahaan startup di Indonesia baru-baru bermunculan, di Amerika udah mateng, kemudian di Indonesia bermunculan, kita sudah punya ide, kita sudah tahu mau ngerjainnya apa, tapi nggak ada talent yang bisa kita hire untuk mengeksekusi kita punya ide atau bisnis tersebut gitu. Jadi ya awal-awal kesusahan seperti itu. Contoh lainnya juga ketika perusahaan media saya tahun 2011 kita bikin, kita pertama kali jual online video. Online video konten waktu itu bingung kalau misalnya mau dijual ke klien. Mereka rata-rata beriklan di online media ya bentuknya banner gitu kan. Bentuknya banner atau enggak advertorial, bentuk artikel. Sedangkan kita menawarkan sebuah produk baru yaitu video advertorial.
kalian bingung kayak gimana cara yang beriklan di YouTube? Untuk apa gue ngiklan, gue bayar duit sekian, dibikinin konten video, dan dipasang di YouTube, siapa yang nonton? Gitu. Pada saat itu penonton YouTube Indonesia belum nggak kayak sekarang gitu. Sekarang sih udah matang sekali. Jadi ya hal-hal seperti itu termasuk yang saya bisa cerita struggle saya di awal-awal karena itu tadi kita mencoba untuk membuat produk yang mungkin masih baru dan masih jadi di masa transisi gitu. Tapi ketika saat itu kalau misalnya saya bikin restoran atau saya bikin kafe atau bikin apa mungkin ceritanya beda gitu ya. Tapi ya ini kita bikin online media company masih awal, masih very early dan ya ceritanya seperti itu kurang lebih. Jadi lebih ke susah untuk cari talentnya ya dan masih banyak yang belum paham juga mungkin ya apa itu online online editorial dan lain sebagainya. Betul. Waktu itu solusinya jadi gimana Mas? Waktu akhirnya Solusinya saya pernah jual macam... Solusinya gini, saya pernah jualan barang gratis gitu. Dalam artian kita testing the water. Kalau misalnya oke, gue bilang gue punya konten video, lo beriklan deh di gue gitu. Terus hasilnya apa? Ya kita lihat sama-sama, kita sama-sama belajar. Kita sebagai online media, kita sama-sama belajar, nanti hasilnya seperti apa. Ya kalian sebagai klien, ya kita sama-sama belajar, nanti gue kasih lihat hasilnya seperti apa. Cuman at least lo pasang dulu deh logo lo di konten gue, nggak apa-apa lah, gratis. Nanti atau nggak bayar biaya produksi very minimal gitu. Nanti dari situ kita belajar kesalahannya di mana, apa yang bisa diimprove, dan akhirnya ya jadi berkembang, kita akhirnya banyak learning-nya, dari sisi kliennya juga banyak learning-nya, dan ya seperti itulah solusinya waktu itu. Oke. Ini menarik juga ya, karena mungkin banyak juga para pengusaha-pengusaha startup yang mungkin sama punya pengalaman kayak Mas Christian juga bingung di awal harus struktur perusahaan seperti apa, terus harus bagaimana menyikapi suatu permasalahan. Untuk Bang Sandi, ada nggak Bang mungkin saran ya? Karena mungkin Bang Sandi juga udah dari awal sekali terjun ke dunia entrepreneur walaupun nggak sengaja gitu, tapi pasti udah banyak sekali pengalamannya. Kalau kita menghadapi satu masalah dalam berusaha, itu bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, Bang? Jadi pasti kita akan mengalami permasalahan dalam kita berkarir sebagai entrepreneur atau dalam berusaha. Jadi kalau saya bilang bahwa jadi pengusaha itu mudah, I'll be lying. Menurut saya kita harus terbuka bahwa menjadi pengusaha itu sulit, berat, tapi very rewarding. Jadi saya selalu bilang bahwa dan ini sudah ada statistiknya sih sebetulnya, Zizi. Jadi bahwa pengusaha itu starting up ini ternyata apalagi di ekosistem yang semakin hari semakin memudahkan memulai usaha itu akan semakin hari semakin mudah gitu. Tapi setelah mereka startup dan ini periodenya antara 12 sampai 24 bulan, mereka akan mengalami satu periode stagnasi di mana dari startup ini mereka nggak kemana-mana. Dan statistiknya itu kalau dicampur ya antara sektor F&B, kuliner, dan sektor-sektor ekonomi kreatif lainnya itu kira-kira Paretonya itu 80-20. Jadi dari 10 yang memulai bisnis, 8 itu nggak kemana-mana, 4 tutup lagi, 4 kesulitan untuk mengembangkan usahanya, hanya 2 yang bisa scale up. Nah ini adalah tantangan berikutnya untuk scaling up. Nah saya melihat bahwa kunci utama untuk scaling up itu adalah mentorship. Kenapa kita punya himpunan-himpunan kayak HIPMI, Kadin, sekarang ada OKOC, dan banyak lainnya. Ini semakin hari semakin banyak adalah memudahkan kita, saya sama Erwin ada 12 bros ya. 12 bros ini juga sebetulnya saya terima ajakan Erwin untuk bergabung karena saya ingin mementorkan 12 anak-anak muda ini untuk jadi world class. And I hope they will become 20% yang akan scaling up. Nah, scale up itu apalagi sebagai perusahaan lokal ya, itu membanggakan banget loh. Di mana sekarang kita nyari lapangan kerja susah. Nah, yang scaling up inilah yang membuka lapangan pekerjaan. Terus di mana kita melihat
banyak sekali biaya hidup yang mengeluh mahal, beban mahal, rapid test mahal, biaya listrik mahal, juga kuota. Ini kita terhubung di sini nih, banyak yang komplain juga nih mahal kuota. Nah, kita cari solusinya. Nah, siapa yang nyari solusi? Inilah pengusaha-pengusaha yang scale up. Dulu keren itu identik dengan mobil mewah. Dulu keren itu identik dengan jas dasi buat para pengusaha. Sekarang pengusaha sangat independen, keren itu nyantai. Dan saya waktu di HIPMI nyoba melakukan satu inovasi, gimana kalau pengusaha dulu identik dengan jas, gimana kalau pengusaha juga boleh pakai batik dalam kesehariannya. Dan itu kita mulai, waktu itu dikasih challenge sama Pak Yusuf Kalla. Saya ingat banget acara HIPMI, semua pada pakai jas. Pak JK waktu itu baru saja menaikkan harga BBM. Dia bilang, coba tolong naikkan temperatur. Dari biasanya AC kita waktu itu 19 derajat Celcius dinaikin ke 26, dan tolong anak muda di sini berani nggak Sandi sebagai ketua umum HIPMI bikin satu ajakan untuk semuanya memakai batik. Jadi kita nggak perlu lagi harus pakai jas gitu dalam acara-acara resmi. Dan itu yang kita lakukan, transformasi seperti itu. So being part of the solution, juga mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah bagian daripada pengusaha yang nanti akan menembus glass ceiling itu untuk bisa scaling up. Saya yakin setiap masalah itu adalah anak tangga untuk menuju kesuksesan. Dan kita pasti akan gagal. Gagalnya itu mungkin 10-20 kali. Kemarin saya di acara sama Christian ketemu sama Jonathan yang mulai Halo Doc, dia gagal sampai 200 kali. Tapi dia bangkit 201 kali. Jadi itulah bagian daripada menuju kita membesarkan usaha kita, mencoba menggapai kesuksesan. Tidak ada sukses yang instan, kita harus pasti menemui masalah-masalah, dan kemampuan seorang entrepreneur adalah bisa menjadikan masalah itu suatu hal yang dia pivot dan mencari inovasi untuk menyelesaikan, untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, wow, ini banyak ilmunya banget nih ya Bang Sandi. Dan ini kayaknya di kolom chat langsung banyak yang daftar nih Bang, mau jadi anak didiknya Bang Sandi, gimana cara daftarnya? Boleh lewat Zizi aja. Oh gitu ya? Boleh nanti daftar ya? Erwin langsung ketawa, Erwin. Jadi nanti 12 terus kita bikin anak ininya nih. Sekarang kan kita bikin banyak networkingnya. Semakin banyak pengusaha kan semakin mudah kita gerakin ekonomi. Oke, ini kayaknya soalnya semuanya pada semangat. Mungkin boleh dong share teman-teman ya di kolom chat. Lagi pada menjalankan bisnis apa nih? Mungkin untuk dari antara, bertambah lagi ya, ada 224 orang hari ini. Bidang apa aja sih teman-teman bisnisnya di sini? Biar Bang Sandi sama Mas Christian juga dapat bayangan kira-kira mayoritas teman-teman di sini bergerak di industri apa. Ada yang konsultan, interior designer, co-working space, klinik kesehatan, baru mau merintis juga ada kuliner. Oke, ini menarik. Oke, ini menarik juga nih ya Bang Sandi dan Mas Christian. Kita lagi di masa pandemi gini, jadi semakin banyak usaha-usaha baru usaha-usaha baru dadakan ya, usaha-usaha baru dadakan yang bermunculan. Gimana mungkin tanggapannya melihat fenomena ini? Mas Christian dulu. Menurut saya sih sangat bagus gitu ya. Itu artinya di sekitar kita, mungkin teman-teman atau orang Indonesia tuh mereka benar-benar bisa melihat opportunity gitu. Emang orang Indonesia kalau menurut saya tuh jago di urusan seperti itu gitu ya. Ada kesempatan baru bikin makanan semua bikin kopi gitu, hebat. Tapi gini, yang penting sebenarnya kalau memulai usaha itu gampang. Itu adalah hal yang paling mudah adalah memulai gitu ya. Yang paling susah adalah maintain seperti yang Mas Andi bilang tadi, kemudian di scale up. Di scale up itu udah yang level udah beda lah gitu. Nah, ketika teman-teman atau saya melihat banyak orang tiba-tiba muncul usaha baru, usaha ini, usaha seperti itu di tengah-tengah masa krisis, itu it's a good sign. It's a good sign bahwa kita sangat-sangat sadar, aware mengenai opportunity. Itu nomor satu. Dan kemudian kita bisa mengeksekusi opportunity itu
menjadi barang-barang diwujudkan menjadi sebuah produk yang kemudian bisa dibeli sama orang dan ngelihat cocok nih di masa pandemi yang lakunya barang seperti itu gitu. Tapi ya gini, kadang-kadang saya juga selalu ditanya, Mas, kerjaan bisnis apa dong yang keren gitu? Kak, bisnis apa ya yang asik, yang keren gitu? Saya selalu bilang bahwa apa aja asik, apa aja keren, selama emang kamu suka ngerjainnya. Jangan sampai kita bikin usaha trendy-trendyan gitu ya. Karena ketika kita bikin usaha trendy, cuman nggak apa-apa juga kalau misalnya emang kita udah sadar bahwa, oh ini lagi musim ini nih, musim kue donat gitu misalnya. Semua bikin kue donat untuk ambil opportunity itu bagus. Gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu punya mindset-nya panjang, tapi kamu hanya ngerjain trendy-trendyan aja gitu. Jadi ya itu nanti akan susah. Ketika udah nggak tren itu produk, akan ya kamu harus inovatif, kamu harus mikir baru lagi ngapain. Tiap orang beda-beda profilnya, tiap orang karakter beda-beda. Kalau saya lebih senang yang kita mikir panjang dulu ke depan, yang kira-kira at least 5 tahun lah, 5 tahun sampai 10 tahun nih yang gue kerjain ini masih relevan, masih bisa dipakai sama orang, masih bagus. Baru gue mau ngerjain itu. Tapi balik lagi seperti tadi saya bilang, nggak salah kalau emang ada opportunity kecil gitu, dengan time frame let's say cuma 6 bulan, oh nih kayaknya 6 bulan nih bakal rame nih kalau kita jualan kopi gitu. Kerjain aja gitu. Tapi harus hati-hati, ketika nanti sudah turun, ketika sudah kok nggak profit lagi, atau pendapatan sudah turun, ya kalian sudah harus siap bahwa kalian sudah gain profit sebanyak mungkin, balikin modal secepat mungkin, ambil profit sebanyak-banyaknya. Ketika nanti usahanya udah selesai, udah nggak asik lagi, udah nggak apa, ya kalian udah siap. Kemudian dengan modal yang ada, kalian bisa mulai lagi usaha yang lain. Cara seperti itu juga nggak salah. Jadi harus selalu punya plan B juga ya, kalau misalnya kita Nah. ambil usaha yang musiman gitu ya, Mas Christian ya. Betul. Oke, ini mungkin sekalian tadi menyambung dari yang dikatakan Bang Sandi juga gitu. Awalnya tahapannya itu starting up, lalu dari datanya bahkan udah terbukti ya Bang Sandi ya, dari 80 banding 20 itu hanya dua perusahaan, dari 10 hanya 2 perusahaan yang bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu scaling up gitu. Nah, dalam prosesnya itu pasti juga banyak ups and downs-nya. Gimana caranya kita sebagai entrepreneur atau mungkin sebagai pengusaha baru yang notabene juga masih belajar untuk bisa memaintain motivasi itu, karena mungkin kita merasa sukses dalam setahun pertama, tahun kedua jeblok lagi, tahun ketiga naik, turun lagi. Nah, gimana tuh? Mungkin Mas Christian dulu ya yang jawab. Kita minta tips dari dua-duanya nanti. Supaya gimana kalau misalnya lagi down atau lagi apa tuh nggak memaintain motivasinya, nggak putus asa gitu kan ya? Iya, nggak putus asa dan tetap stick to the goal gitu di awal. Kalau saya selalu paling penting adalah punya partner, founders atau partner itu tuh paling penting dari kalau kita membuka usaha. Karena ya ujung-ujungnya yang paling bertanggung jawab atau paling apa ya kita juga gitu ya, partner kita sendiri. Ketika kita punya partner yang kuat, kita punya partner yang komit dan punya partner yang chemistry-nya dapat, mudah-mudahan ketika perusahaan bagus akan semakin bagus. Ketika perusahaan lagi nggak bagus, kita nggak putus asa sendirian. Jadi kita bisa komunikasi. Kalau saya selalu kita komunikasiin sama-sama, apa sih salahnya di mana? Biasanya tuh perusahaan kalau startup gitu ya, masih kecil, founders let's say ada 3 orang. Saya selalu bilang, lebih baik kita punya founders 3 orang yang background-nya beda-beda. Pertama, orang yang jago produk, gitu, yang ngerti mengenai produk, bikin produk. Misalnya, kalau kita pengen bikin kue, ya dia yang punya resepnya, dia yang bisa bikin kuenya. Dan kedua, itu orang yang jago sales atau jago jualan. Yang jago jualan ini nggak perlu dia bisa bikin barangnya, tapi at least dia tahu value dari barang tersebut, dan dia bisa ngejualin ke orang, gitu ya. Dan yang ketiga, ketika perusahaan itu semakin besar, harus ada orang yang jago manajemen atau jago organisasi. Karena yang bikin kue, yang bikin produk, dia akan sibuk dengan inovasi baru, bikin kue apa lagi ya, bikin kue apa lagi. Yang jualan dia akan sibuk untuk mencari uang untuk perusahaan, yaitu dengan jualan. Nah, harus ada satu partner yang untuk memikirkan organisasi. Ketika saya bisa cerita, awal-awal bikin startup, kita mikirin semuanya, gitu ya. Tentunya harus mikirin semuanya. Tapi kemudian kepala kita akan terisi sangat full dengan urusan karyawan, dengan urusan organisasi, dengan urusan ini, izin, legal, segala macam, yang akhirnya kalau misalnya nggak ada dedikasi orang yang mengerjakan tugas masing-masing, akhirnya jadi nggak maksimal. Gitu. Nah,
Ketika kita punya partner yang bagus, punya tanggung jawab masing-masing, ketika perusahaan down, kita bisa saling evaluasi. Evaluasi, let's say, salahnya di mana? Oh, ternyata kuenya nggak enak. Ya udah, berarti orang yang bikin produk, orang yang bikin kuenya, dia harus dievaluasi dan dia harus diimprove. Oh, ternyata ya udah resepnya kita gantilah coklat. Atau ternyata jualannya nggak tepat nih. Kita bikin kue manis banget, tapi jualan ke orang tua. Ya orang tua mungkin dia punya penyakit diabetes atau apa, nggak cocok marketnya. Sehingga harus kita cari market yang lain. Nah, itu tugasnya orang sales. Dan atau mungkin problemnya ada di organisasi yang tidak bagus. Perusahaan sudah besar, tapi karyawan tidak happy, atau apapun yang itu nggak jalan, ya di organisasinya. Jadi kalau saya, ya caranya adalah pilih founder yang tepat, partner yang bagus, yang bisa diajak ngomong. Ketika ada kesalahan, ada perusahaannya turun atau apa, kita sama-sama omong, cari kesalahannya, dia improve. Gitu. Nah dari situ ya mudah-mudahan akan bisa semakin baik, akan jalan terus. Dan satu lagi mentalitas. Seorang entrepreneur tuh harus punya mentality yang khusus gitu ya. Yang khusus dalam artian ya, kalau lu nggak kerja hari ini, lu nggak makan. Karyawan juga begitu kurang lebih. Tapi karyawan ketika nanti dipecat, dia bisa dapat pesangon lah gitu ya. Tapi kalau entrepreneur nggak, siapa yang mau ngasih lu pesangon? Gitu kan. Ketika lu nggak ngerjain dengan benar hari ini, perusahaan lu dan anak buah lu nanti akan itu, dan semuanya akan bubar. Jadi secara mental tuh emang harus sudah siap, dan udah harus ngerti bahwa di awal-awal, ya gue yang akan paling sibuk. Gue yang paling bertanggung jawab, dan gue yang paling akan paling take care semuanya. Gitu. Dibagi-bagi dengan job desk para partner tersebut. Mungkin seperti itu kali dari saya. Oke. Jadi partner ya, nomor 1 ya. Kalau dari Bang Sandi gimana Bang? Bagaimana caranya memaintain motivasi kita? Saya punya rumus ini, siap. Quotient siap itu bagaimana kita punya satu pendekatan S-nya itu ada spiritual. Pasti kita harus punya keyakinan bahwa rezeki itu nggak tertukar, ikhtiar kita itu tidak akan mengkhianati hasilnya, terus dibalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, Tuhan janjikan. Jadi spiritual dulu yang kita isi, setelah itu I-nya berikutnya adalah intellectual. Jadi kita selalu lihat, ini yang saya bilang bahwa kerjanya harus kerja cerdas. Apa sih kenapa kita jenuh, kenapa kita belum berhasil, dan lain sebagainya. Jadi didapetin dulu ilmunya. Nah, ngikutin sesi-sesi seperti ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Saya nih malam, kalau teman-teman ya grup kita yang ikut ada mendampingin saya itu pada tidur, mungkin jam 10, jam 11, saya malah mulai ngambil beberapa kelas ya. Ada kelas-kelas yang ditawarkan malam, seperti saya lagi belajar kelas tentang healthcare, saya lagi ambil kelas tentang digitalisasi dan tren-tren terkini lah, yang unstoppable trend. Nah, A-nya berikutnya ini adalah yang paling penting nih, Zizi, adaptive. Ini kita ini nggak terlalu diajarin di sekolah kita. Kalau saya bersekolah di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin sudah diajarkan bagaimana how we deal with failure. Di sini ini kita nggak terlalu disiapkan bagaimana caranya kita handle pressure, kalau gagal itu bagaimana. Sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa hidup kita itu selalu penuh dengan surprises. Jadi kita bagaimana beradaptasi dengan surprises. Yang nggak kita kontrol itu surprisesnya. Tapi yang kita kontrol adalah bagaimana kita beradaptasi dan menyikapi surprises itu. Jadi kayak COVID-19 ini, kan COVID-nya nggak kita kontrol, tapi bagaimana kita mengontrol reaksi kita terhadap COVID-19 dengan beradaptasi itu sangat penting. Dan P yang terakhir adalah positivity. Menurut saya bahwa kita selalu berhusnuzon, kita berpikir semua ini adalah positif, itu penting banget. Nah kalau dilihat apa kegiatannya, iya ini kan baru mindset-mindsetnya. Aku ada 3 kegiatan sih. Pertama yang tadi Mas Tian udah sampaikan, yaitu silaturahim. Menurut saya silaturahim dengan ikut dalam grup, mulai dari yang simple seperti WhatsApp group sampai ke organisasi, himpunan kayak
HIPMI dan Kadin itu bagus untuk kita. Gcraft, lupa nyebutin ada Kawendra di sini. Gcraft itu bagus karena kita tiba-tiba ngumpul sama orang-orang yang bermindset positif. Kedua, olahraga. Olahraga itu is like our natural high. Kalau lagi bosen, lagi stagnasi, olahraga itu ya kan ada endorfin ya, di mana kalau kita berolahraga itu ada natural zat yang keluar yang bikin kita positif, kita semangat dan lain sebagainya. Dan terakhir buku. Saya tuh selalu baca buku dan menarik banget gitu loh, bahwa banyak sekali buku-buku yang ditulis. Nah kebetulan saya sama Pak Prabowo hobinya sama, baca buku. Barusan dikirim sama dia nih buku judulnya Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Jadi ini konsep tentang longevity yang sekarang lagi in banget. Terus ada juga buku baru, ini Finance and the Good Society. Dulu finance tuh dianggap sebagai negatif gitu, tapi ternyata finance juga bisa dipakai untuk membangun satu hal yang baik dan positif. Ini saya membaca buku itu, berolahraga dan silaturahim bisa menghilangkan kebosanan kita, bisa mendorong satu semangat kita sih di saat-saat gini, apalagi di pandemi. Ini ada teman saya, Aden Enko, mengingatkan ada pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya itu mungkin perlu dibaca. Anissa ini dari Detik. Dia bertanya bidang usaha apa yang pas untuk saat pandemi ini dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitannya. Mungkin Zizi bisa jawab. Saya gantian tanya ke Zizi. Waduh, jangan gitu dong Bang Sandi. Hah? Jangan gitu dong Bang. Mukanya Erwin langsung seneng banget tuh. Dia muka jahilnya Erwin ya. Ayo Zizi, minta Bang Sandi loh. Ya, nanti kalau saya jawab, saya ngasih jawabannya hati-hati loh Mbak. Nanti bisnisnya langsung anjlok. Yakin Mbak mau saya jawab? Yakin, aku yang minta nih. Nanti aku tambahin. Kalau saya ya, kalau saya beneran nih jawab beneran ya Bang ya. Kalau saya, menurut saya adalah maksimalkan di industri makanan karena sekarang makanan lagi menggila banget. Tapi kalau saya sendiri karena saya nggak bisa bikin makanan, jadi makanya saya sekarang ada bikin satu program individu saya sendiri, namanya kitajuara.id. Itu adalah online platform learning yang memfokuskan pada skill komunikasi dan public speaking gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pengen belajar public speaking itu bisa di online kelasnya yang diselenggarakan oleh Kita Juara. Nah, jadi fokusinnya ke makanan, minuman, atau ke yang berbasisnya digital. Ya, sesuai kapasitas masing-masing. Mohon ditambahkan, Bang Sandi. Oke, ini tadi yang dipilih oleh Zizi ini ada dalam stay at home economy. Jadi di stay at home economy ini yang saya udah share screen-nya, ada yang naik, ada yang saya sebut sebagai COVID's winner atau COVID's defensive, ada yang COVID cyclical atau COVID's potential loser. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Zizi ini adalah di sini. Makanan ini sekarang booming banget. Jadi buat Anissa dan teman-teman yang ingin memulai usaha, ini ada Iqbal Farabi juga di sini. Dia tadinya bisnisnya banyak di IT, sekarang dia bikin bread pudding, Nutella. Waduh, lakunya dia bikin berapa aja, dia misalnya bikin 40 satu hari, sangat-sangat laku. Jadi food ini sangat berkembang, remote working, grocery ini sembako sekarang banyak banget yang lagi ngerjain, logistik dan delivery, karena kita PSBB ini juga akan meningkat. Streaming service, sayangnya ya streaming service kita masih isinya drakor, drama Korea, dranyol, drama Spanyol, tapi saya udah mulai lihat sih, seneng konten-konten Indonesia mulai keluar. Kemarin saya lihat Raffi dan teman-temannya juga bikin, udah mulai naik di Netflix. Media telco, telemedicine, dan pharma. Cloud services, ini usaha berbasis awan nih lagi berkembang banget karena kita semuanya virtual, data-data juga virtual. Ini semua berbasis awan nih akan meningkat.
Makanan, tapi kita nggak punya makanan, kayak Mbak Zizi bisa jadi reseller atau bisa jadi wholesaler. Yang penting kita punya akses kepada makanan yang berkualitas. Makanan yang misalnya frozen food dan lain sebagainya. Jadi cleaning service ini lagi bangkit lagi karena sekarang semuanya ingin comply kepada protokol COVID-19 dan ya ini home fitness ya. Karena gym-gym masih belum pada buka, home fitness juga berkembang. Nah, bisnis-bisnis lain harus menyesuaikan mulai dari banking, education, agriculture, manufacturing, sama insurance. Caranya kita, tadi Anissa menutup pertanyaannya, bagaimana bisa survive di tengah pandemi ini. Saya selalu bilang cash is king. Pada saat sekarang, pengelolaan keuangan secara sangat-sangat ketat dan disiplin itu merupakan keharusan kita sehingga kita punya napas yang lebih panjang. Kedua, adalah adapt to new normal. Dengan kita beradaptasi, kita bisa mengambil peluang-peluang. Dan ketiga, menurut saya, dan ini Bro Ari Mufti banyak mengingatkan kita adalah perbanyak silaturahim, yaitu survive through ecosystem. Jadi menarik banget sih di tengah-tengah pandemi ini, dulu kan nyari kerja, bawa map kemana-mana isinya CV. Sekarang saya lihat semua bikin pitch deck, bikin showcase portfolio. Ini keren banget. Saya ngelihat anak-anak muda dulu they wanna be something, sekarang they like to being themselves. Jadi mereka dulu nggak, gue pengen kayak ini, gue pengen kayak ini. Sekarang mereka bilang, saya pengen jadi diri saya sendiri, tapi saya ingin untuk mengambil pilihan terbaik kita menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Jadi mudah-mudahan ini ngejawab pertanyaannya Anissa. Oke, terima kasih Bang Sandi dan juga terima kasih Mbak Anissa dari Detik ya untuk pertanyaannya. Oke, kita kayaknya masih banyak banget pertanyaannya dan tadi di kolom chat juga udah ada beberapa pertanyaan, nanti bisa coba dijawab juga. Tapi sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh izin.co.id. Izin.co.id ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan kepengurusan legalitas perusahaan terlengkap seperti tadi Bang Sandi juga katakan ya. Yang penting itu harus punya entitas juga, harus institutionalize, dan legalitas ini jadi salah satu faktor yang penting dan ini bisa dilakukan di izin.co.id. Bisa merupakan layanan pengurusan pendirian perusahaan, perizinan usaha, layanan pajak, pendaftaran merek sampai pembuatan kontrak juga. Dan juga didukung oleh V-Office, layanan penyedia kantor virtual, dan webinar ini dapat berlangsung menggunakan layanan live at V-Office yang merupakan ruang studio multifungsi untuk podcast, webinar, dan berbagai macam kebutuhan konten lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya Bang. Ya, tadi nyambung mengenai pertanyaan bisnis apa yang terbaik dan apa yang lagi jatuh di musim COVID ini. Kalau misalnya Mas Christian sendiri, ada nggak sih Mas yang Mas Christian lakukan ya dalam melakukan dalam mengambil sikap adaptif tadi yang seperti Bang Sandi katakan, pernah berada di situasi tertentu atau mungkin di saat COVID sekarang ini beradaptasi, menyesuaikan bisnis yang ada dengan keadaan sekarang. Gimana Mas? Ya, karena saya bergerak di perusahaan-perusahaan yang masih merintis gitu ya, startup, kalau bahasa kerennya startup gitu. Sebenarnya ya sama aja UKM juga gitu ya. Cuman karena kadang-kadang istilah startup tuh hanya untuk perusahaan yang teknologi, jadinya startup gitu ya. Padahal kita sebenarnya ya UKM juga, usaha kecil menengah gitu. Sebenarnya sama. Gini, kalau dari DNA-nya, dari semangatnya dari dalamnya, emang perusahaan startup terutama yang masih kecil gitu ya, tim nggak nyampe 20 orang gitu ya, itu emang harus agility-nya tuh harus tinggi gitu, sifat adaptifnya tuh juga harus sangat berasa gitu ya, karena kita perusahaan masih kecil di bidang teknologi, di mana barang-barang yang kita kerjain tuh cenderung barang-barang yang baru, masih banyak perubahan, jadi kita nggak bisa terlalu kaku dengan satu hal. Kalau misalnya kita bikin business plan untuk let's say 1 tahun, pasti di bulan ke-6 itu ada perubahan, itu udah pasti. Direvisi lagi, dan berubah-ubah. Nah, sehingga dari kitanya sendiri emang sifatnya sudah sangat-sangat adaptif terhadap situasi apapun, gitu ya. Biasanya itu terhadap market, atau terhadap teknologi, atau terhadap capital, gitu, terhadap finance, gitu ya. Ketika, wah duitnya udah mau habis nih, kita harus fundraising lagi, akhirnya kita mesti mengecangkan ikat pinggang, dan lainnya. Nah, cuman masalahnya kalau di urusan pandemi ini khusus gitu ya, satu dunia kena krisis, banyak sektor yang nggak bisa bergerak,
dan ya terutama perusahaan kecil juga pasti akan terkena dampaknya. Ya kita harus, kebetulan saat ini saya sedang berada di situasi itu, di mana saya sekarang sebagai CEO dari Cumi.id, itu adalah sebuah rental marketplace, marketplace untuk bisnis-bisnis menyewa. Jadi kalau misalnya Anda cari barang-barang sewaan kayak peralatan bayi, mainan anak, sepeda, mobil, atau apapun itu bisa ke platform kita. Nah, kita awalnya mau nembak untuk pariwisata, traveler. Kita mau launching di Pulau Bali, karena kita tahu Bali adalah inilah melting pot dari turis-turis luar negeri semua datang ke Bali lah, nomor 1 kan di dunia. Kita lihat, oh itu market yang sangat bagus, segmen market yang sangat bagus untuk kita launching produk kita di sana. Tapi tiba-tiba krisis, ada COVID, pariwisata mati, ya jangan mati gitu ya, maksudnya istirahat dulu gitu ya. Pariwisata lagi istirahat, sekarang kita nggak bisa bergerak gitu, karena kita udah business planning awalnya adalah untuk market traveler. Akhirnya kita harus putar otak, terjadilah work from home gitu. Perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pada kerja dari rumah semua. Nah dari situ karena kita bisnis sewa menyewa, kita langsung putar otak untuk cari celah opportunity di saat-saat seperti ini gitu. Kalau misalnya kita tetap stay dengan planning kita di awal, ya kita nggak akan maju. Tapi akhirnya kita mencoba untuk menyewakan alat kantor untuk orang-orang yang work from home. Alat-alat kantor, atau nggak juga mainan anak nih, kebetulan jadi banyak banget nih. Karena orang tua sama anaknya jadi di rumah aja, di rumah terus, mungkin mereka bosen gitu ya, nggak ada kegiatan-kegiatan, akhirnya mereka banyak aktif untuk meminjam barang-barang sifatnya itu mainan anak. Gitu. Nah dari situ kita ngeliat, oh nih, market ini di saat kondisi krisis seperti ini, market tersebut tumbuh, dan ya kita langsung harus adaptif terhadap itu, dan kita harus reaksi apa nih yang kita lakukan, ya bikin-bikin promo dan bikin-bikin apa terhadap demand tersebut gitu. Jadi ya seperti yang pertanyaan tadi, saat ini ya saya sedang berada di situasi itu di mana kita harus adaptif dengan suasana baru. Oke, jadi harus pintar-pintar melihat peluang di tengah-tengah kondisi apapun yang ada depan mata kita gitu ya, Mas ya. Betul. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah diajukan dari sebelum acara nih. Yang pertama ada dari Bapak Adam Rizky. Bagaimana caranya membangun bisnis di tengah pandemi tapi tidak memiliki modal besar? Nah, ini masih berkaitan nih. Mungkin boleh salah satu Bang Sandi atau Mas Christian yang mau jawab. Gimana caranya? Kalau nggak ada modal besar. Silakan Bang Sandi. Saya melihat memang yang selalu menjadi kendala adalah kita nggak punya modal besar gitu loh. Padahal kan sebetulnya kita punya, saya ingat banget Om Bob Sadino selalu mengingatkan kita semua. Ini almarhum Bob Sadino dulu punya satu kegiatan, kita keliling Indonesia zaman-zaman dulu waktu susah banget, mengajak anak-anak muda untuk masuk ke kewirausahaan. Jadi dia bilang waktu itu, ini mungkin udah banyak yang pernah dengar, dia bilang, kamu nggak punya modal, oke, gimana kalau dengkul kamu saya hargai 500 juta, buat saya ya dengkul kamu ya, berarti 2 kamu udah punya 1 miliar, boleh nggak? Terus orang itu berpikir, oh iya ternyata banyak sekali kita udah dikasih oleh yang di atas, seperti ide maupun kekuatan, kesehatan itu udah merupakan modal gitu. Nah, kalau nggak punya modal besar, ini saya ada sharing nih, ini juga mungkin bisa menginspirasi semua kita di sini. Yaitu cara cepat bikin usaha di bawah 1 jam. Ini pas banget di tengah-tengah pandemi. Jadi pertama kita searching dulu buat teman-teman yang ingin mulai usaha, yang nggak usah pakai banyak modal, searching apa kebutuhan masyarakat. Nggak lama, paling cuma 20 menit. Ini KPA-nya saya kasih di sini nih. Dalam bulan Maret 2020 dan ini berubah menjadi sekarang bulan Juni, mungkin data terakhir, ini nanti akan saya update, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu semua tentang kesehatan. Yaitu, maaf ketutup dikit, disposable gloves, alat-alat karena semuanya ingin masak, alat-alat dapur, obat-obatan, vitamin, makanan cepat saji, soups, beras, package foods, makanan yang sehat seperti fruit cups, weight training, ini meningkat hampir 3 kali lipat, susu, milk cream, sama biasa hand sanitizer dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita ketemu 20 menit, kita tentukan 3 produk yang kita ingin memulai usaha kita di produk-produk yang sekarang lagi menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah itu 10 menit waktunya butuh untuk buka nomor rekening di payment online. Cukup 10 menit, setelah itu 5 menit bikin brand. Ini kalau bikin brand kita bisa pakai pendekatan bahwa nama itu adalah doa. Jadi kalau mau usaha kita maju, ya harus ya nama-nama seperti Berkah, Aden dan Co. Aden itu adalah satu kota di Oman yang sangat indah. Mungkin itu sebagai bagian daripada internasional. V-Office. Kalau menurut saya V-Office itu namanya keren banget. Yaitu very large office. Jadi nama-nama yang bagus. Atau V-shape recovery. Cumi itu nama yang keren karena cuma minjem, orang jadi ingat. Nah, terus setelah itu buka toko online di marketplace. 5 menit saja cukup. Setelah itu mungkin kita bisa jadi reseller dan dropshipper. Ini nggak ada modalnya semua nih. Butuh tambahan 5 menit. Nah, banyak dari teman-teman saya memulai usaha itu, ini juga banyak rekan-rekan yang ada di sini juga mengalami pengalaman yang sama bahwa klien-klien pertama kita itu biasanya teman-teman dekat kita sendiri. Jadi melalui WhatsApp group, kita bisa menawarkan produk-produk ini. Jadi dropshipper. Nah, terus setelah kita mulai dengan WhatsApp group, dari close and circle, kita bisa mulai dengan Instagram atau sosial media yang lain. Nah, dari situ kita bisa lihat dalam waktu 1 jam, kita bisa punya usaha. Dan nggak perlu punya modal besar. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk lihat lingkungan terdekat kita. Go out and see. Terus build solid problem statement. Kembangkan terobosan-terobosan inovasi. Kalau nggak bisa inovasi yang jelimet kayak laboratorium dan lain sebagainya, pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Be part of a solution. Jangan become part of the problem. Kita ingin bahwa usaha kita ini akhirnya tadi membuka lapangan kerja dan juga akhirnya membawa satu tingkat kompetisi sehingga harga-harga yang kita tawarkan itu menjadi harga yang terjangkau bagi masyarakat. Oke. Wow, thank you banget Bang Sandi, jawabannya komprehensif banget. Teman-teman tadi udah langsung di screen capture kan? Cara capcus punya usaha dalam waktu 1 jam gitu ya Bang caranya. Jangan lupa di screenshot tadi tuh. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih, mungkin Mas Christian bisa bantu jawab. Dari Bapak Sandi Gunawan. Bagaimana cara seorang pegawai seperti saya bisa menjadi seorang pengusaha keren? Oke, jadi background-nya dari pegawai. Jadi banyak emang yang dari karyawan, mereka mau jump out of the corporation gitu, company life, dan ingin menjadi seorang entrepreneur, di mana ya biasanya itu mereka merasa bisa menentukan banyak nasibnya sendiri lah, dari sisi jam kerja, mereka lebih bebas lah gitu ya. 1-2 hal benar lah gitu. Tapi mungkin pertama saya akan bilang gini, bahwa untuk membuat atau menjadi seorang entrepreneur atau start a new company itu gampang-gampang susah gitu ya. Nggak 100% pasti langsung jalan, terutama orang yang belum punya pengalaman. Jadi kalau misalnya, saya juga selalu bilang sama teman-teman saya gitu dari sekitar teman saya, kalau misalnya, oh gue kerja nih, cuman gue pengen bikin startup gitu, gue bilang ya boleh yuk bikin, tapi jangan tinggalin pekerjaannya dulu. Harus tetap jaga lu punya kerjaan lah, jangan sampai nanti tiba-tiba dia udah out, dia bikin startupnya nggak jalan, nggak jadi, akhirnya dia pusing sendiri gitu ya. Itu nomor 1, bahwa harus dipikirkan at least 6 bulan itu akan menjadi masa-masa pusing gitu. Jadi jangan sampai dia ngarep dari bulan pertama langsung dapat duit gitu kan dari perusahaan barunya gitu ya. Kemudian ya mungkin itu ya, dari seorang karyawan seperti itu. Justru saya ngelihat biasanya itu dari seorang karyawan, karena dia udah punya pengalaman di corporation, dia udah pernah punya bos, dia udah pernah punya anak buah, dia udah tahu struktur organisasi dan apapun itu, mungkin itu akan menjadi sebuah advantage. Ketika ingin membuat perusahaan dia, kalau hal-hal yang baik, apa yang dari perusahaan lamanya bisa dibawa ke perusahaan barunya, hal-hal yang nggak bagus, yang dia lihat, dia bisa improve gitu kan. Sekarang dia ceritanya jadi bos gitu ya. Dan itu sebuah advantage. Dan mungkin juga cara yang paling penting adalah tahu dulu mau ngerjain apa
gitu ya. Itu kadang-kadang orang, oh gue mau jadi startup nih, gue menjadi entrepreneur nih, yang mau ngerjain apa gitu. Maksudnya semua orang juga mau jadi seperti itu. Harus tahu dulu mau ngerjain apa sesuai passion. Gue bilang, oh passion gue ini nih, passion gue teknologi gitu. Ya mungkin itu passion atau trend, balik lagi. Jangan kecampur, karena orang lihat passion tuh kadang-kadang baru ketemu bisa setelah 10 tahun, 20 tahun, oh baru ternyata passion saya ini. Gitu ya. Dan juga harus emang senang yang dikerjainnya. Jangan ngerjain yang tadi saya bilang, kalau misalnya ngerjainnya trendy-trendy nggak apa-apa, itu nggak salah gitu ya. Mental tiap orang beda-beda. Tapi lebih baik ngerjain sesuatu yang senang. Karena ketika nanti capek, atau diulang-ulang gitu, ngerjainnya itu lagi, selama dia ngerjainnya senang, ya nggak akan berasa capek. Gitu. Dia nggak akan berasa kerja. Dia akan tetap berasa mengerjakan hobinya. Gitu ya. Makanya banyak yang bilang, kalau lo mau ngerjain bikin usaha, carilah hobi. Hobi lo apa? Ya itu lo jadiin usaha lo. Karena lo akan happy, lo akan senang, dan lo ngerjainnya semangat. Kemudian ya itu tadi, dari seorang karyawan, dia ingin menjadi seorang entrepreneur, coba mentalitinya harus berubah gitu ya. Seperti tadi, ya kalau misalnya dia udah belajar dari perusahaannya bagus, tapi ya ini totally different thing, totally different animal, dan karyawan mungkin ya dia kerja, punya job desk, dia udah ada perusahaan, digaji, ada tambahan, ada tunjangan segala macam, banyak safety net-nya lah gitu ya. Ketika menjadi seorang entrepreneur mungkin nggak seperti itu. Jadi benar-benar telanjang, nggak ada yang bantuin gue selain diri gue, dan kita siap maju, kita siap tempur. Ya itu tadi, at least 6 bulan sampai setahun lu mesti yakin bahwa lu bisa hidup tanpa ada duit apapun, kalau emang dia keluar dari kantornya. Tapi kalau enggak, sebisa mungkin selama masih di kantor, ambil waktu weekend, udah untuk mulai-mulai startup, udah mulai-mulai ngerintis lah, ngobrolin, ketemu teman-teman, membuat hal yang dari kecil dulu, lama-lama waktunya dibagi-bagi, sehingga akhirnya ketika yakin, oke, gue udah bisa ngelepas, ya baru cabut dari kantornya. Kalau saya sih selalu advice-nya seperti itu. Oke. Jadi bukan gegabah mengikuti emosi sesaat langsung resign saat itu juga ya Mas ya, padahal plannya belum matang-matang banget gitu. Ya, kadang-kadang jadi bahaya nanti kan, kayak malah jadi kecewa atau mungkin jadi malah berantakan. Apalagi kalau dia punya keluarga gitu. Jadi apa yang diimpian nggak kejadian karena ini nggak gampang juga seperti itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih dari kolom chat ya, dari Rendra Bahtera. Ketika ada orang tua sudah punya usaha juga, jadi kebingungannya adalah sebagai seorang anak, apakah harus bangun perusahaan sendiri atau melanjutkan usaha orang tua? Gimana? Mungkin Bang Sandi bisa bantu jawab. Saya selalu bilang bahwa kalau kita menyenangkan hati orang tua itu, kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin happy orang tua kita dengan meneruskan usahanya mereka. Selama itu tentunya masih sangat relevan dan bisa menjadi suatu yang jadi panggilan kita. Tadi banyak yang menyebut sebagai passion. Tapi saya percaya, Rendra, doing what you love and loving what you do itu sebuah hal yang sangat-sangat crucial dalam kita berusaha. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu terpaksa, nggak happy, kita akhirnya merasa akan banyak sekali ganjelan. Sementara kalau kita mengerjakan sesuatu dengan rasa cinta dan mencintai apa yang kita kerjakan, ini nggak terasa beban sama sekali. Jadi yuk dilengkapi aja Mas Rendra perizinannya di izin.co.id. Wah, ini gue nggak dibayar nih, Win. Izin.co.id masih gue ini lagi kurang ini nih pemasukan nih. Jadi Duren. boleh dibayar dalam bentuk durian musangking boleh. Jadi itu yang menurut saya penting sih. Dan saya sekaligus juga ngingetin Rendra bahwa ada beberapa yang saya tadi sebut unstoppable global major trend. Nah, salah satu tren yang sangat kentara sekarang adalah longevity. Adalah satu komitmen terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan. Jadi kalau nerusin usaha orang tua, itu sih keren banget. Apalagi kalau nanti usaha kami
sekarang udah ada yang di atas 25 tahun dan sebetulnya mimpi saya dan mimpi partner-partner saya ini akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Untuk yang di bidang investasi sekarang sudah generasi kedua, sudah anak dari partner saya yang mengembangkannya. Jadi ini juga satu mimpi kita, mudah-mudahan the next 25 years longevity atau keberlanjutan daripada keberlangsungan daripada usaha kita ini terus bisa menebar manfaat. Oke, terima kasih banyak Bang Sandi. Semoga terjawab ya Mas Rendra Bahtera tadi pertanyaannya. Oke, sebelum kita tutup nih karena udah jam 8 malam juga, masih ada pertanyaan lagi mungkin yang mau ditanyakan ke narasumber? Pak Sisi, maaf, Bang Sandi juga sudah harus ke acara selanjutnya, mungkin bisa. Oh gitu, oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Dengan demikian acara ini saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin sebelum Bang Sandi meninggalkan kita terlebih dahulu, boleh meninggalkan kita di acara ini aja ya Bang ya? Boleh. Banget Jangan meninggalkan. kejauhan ngomongnya, mohon maaf. Semoga Bang Sandi sehat-sehat. Kaget juga meninggalkan kita. Maaf. Jadi Tapi, mungkin ada tips-tips terakhir. Tips terakhir apa lagi kan? Tips. Ya, buat teman-teman yang masih terus ingin terkontak, silakan nanti vofficeizin.co.id dan Aden & Co bisa bikin communities. Tapi saya rutin memberikan motivasi, ada beberapa program di OKOC dan di beberapa kegiatan saya yang memang ingin memberikan satu semangat lah di tengah pandemi ini. Saya yakin kalau kita percaya bahwa by holding our hands together, we can go through this pandemic stronger. Badai pasti berlalu dan saya yakin hari-hari terindah, cuaca tercerah akan kita dapatkan setelah badai ini berlalu, dan entrepreneur-entrepreneur yang lahir di tengah-tengah badai itu biasanya entrepreneur yang paling tangguh. Sukses untuk kita semua. Amin, sukses untuk kita semua. Mas Tian, silakan. Ya, buat teman-teman yang ingin memulai usaha sebagai seorang entrepreneur gitu ya, menurut saya just do it gitu. Tapi dengan ukuran-ukuran, dengan memanage risiko dan sadar risikonya. Karena begini, saya selalu begini, lebih baik kita nyesel pernah ngelakuin sesuatu daripada kita nyesel nggak pernah ngelakuin hal itu gitu ya. Jadi pengen coba bikin jadi usaha, aduh tapi takut ini, takut itu, kebanyakan takutnya nggak akan jadi. Jadi emang seperti yang tadi saya bilang, mentalnya harus maju terus aja dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang bikin usaha menjadi seorang entrepreneur, just do it, pikirkan apa yang mau dikerjakan, balik lagi kalian harus suka dengan apa yang mau dikerjakan itu, karena ini perjalanan yang sangat panjang, nggak hanya selesai dalam 1-2 tahun, tapi itu justru akan baru mulai di tahun ke-5 mungkin gitu ya, baru merasakan semuanya. Tapi selama kalian bisa memanage itu, bisa memaintain semangat dan positivity, dan juga passion tetap, apinya di sini tetap terbakar, tetap ada apinya, semuanya akan baik dan mudah-mudahan nanti ujung-ujungnya pasti akan sukses. Amin. Oke, thank you Mas Tian motivasinya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Sandi, Mas Christian, Pak Erwin juga terima kasih banyak, izin.co.id dan juga V-Office, terima kasih karena telah menyelenggarakan webinar ini sehingga kita satu Indonesia bisa ketemu malam ini dan dapat insight-insight yang banyak banget, yang menarik banget. Semoga semuanya bisa sukses menjalankan usaha sesuai minat, passion, dan juga kebisaannya masing-masing. Oke, mungkin teman-teman semua boleh nyalain kameranya dulu sebelum kita berpisah di sini, kita foto bersama dulu yuk. Teman-teman dari V-Office boleh bantu ya untuk foto barengnya. Pak Erwin mungkin aba-aba. Yap. 1, 2, 3. Oke, ada 9 page di sini. Oke. Ini ada yang foto kan ya Pak ya? Jangan Ada sampai yang kita foto. nyengir nggak ada yang foto. Thank you, Bang Sandi dan Mas Tian, Mbak Sisi. Thank you. Thank you banget. Oke, thank you Pak Erwin juga. Selamat malam Terima kasih semuanya. semuanya. Bye-bye ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya.